Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran amma ba'du. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan petunjuk olehnya, kemudahan darinya untuk bisa kemudian mendatangi masjid Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan berbagai macam ibadah, baik itu yang hukumnya wajib ataupun yang hukumnya sunnah. Dan tentunya kita berharap kepada Allah Taala ibadah yang telah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberat timbangan kebaikan kita nanti di akhirat dan menjadi sebab kita dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, pada kesempatan malam hari ini merupakan jadwalnya Ustaz Ali, tetapi beliau sedang mudik karena liburan semester, dan kemungkinan juga beberapa ustaz yang memang rumahnya tidak di sini atau istrinya bukan dari sekitar dekat dari sini itu juga akan melakukan hal yang sama. Maka jemaah dirahmati oleh Allah, untuk mengisi kekosongan yang ada, kembali kita akan lanjutkan materi Tahukah Antum, yang mana materi kali ini masih terkait dengan masalah kisah orang-orang yang alim, kisah orang-orang yang soleh, yang mana Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah, beliau pernah mengatakan bahwa mempelajari perjalanan hidup seorang alim, seorang yang berilmu, ahabbu ilayya, lebih aku sukai, min katsirin min abwabi al-fiqh, dibandingkan dengan mempelajari beberapa bab dari masalah fikih. Jadi perkataan beliau ini menunjukkan akan pentingnya perjalanan hidup seseorang, terutama orang yang alim, untuk dipelajari. Ya, apalagi yang kita pelajari adalah misalnya alimul ulama. Ya, paling alimnya para orang-orang yang berilmu, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, pelajaran as-sirah an-nabawiyah. Demikian pula setelah itu adalah perjalanan hidup ashabu, yang sahabat-sahabatnya. Maka itu juga penting untuk kita pelajari. Oleh karena itu, di antara yang dipesankan oleh Imam Malik rahimahullah ta'ala, walaupun beliau hanya menyebutkan beberapa nama sahabat, beliau pernah mengatakan bahwa kana salaf, dahulu, pendahulu kita yang saleh, yu'allimuna hubba Abi Bakr wa Umar kama yu'allimuna surata minal Qur'an.
Dahulu para pendahulu kita yang soleh, mereka suka mengajari anak-anak mereka agar mencintai Abu Bakar dan Umar, dan tentunya sahabat-sahabat yang lain. Sebagaimana mereka mengajari satu surat dari Al-Quran. Ya, kita tahu bahwa para pendahulu kita yang soleh kalau mempelajari Al-Quran itu per ayat. Mereka tidak akan lanjut ke ayat berikutnya sampai mendapatkan faedah dari ayat yang dipelajari kemudian diamalkan. Terus seperti itu, pelan-pelan, ya, sedikit demi sedikit. Makanya kalau kita belajar tafsir mungkin agak kelihatan lama sekali. Yang satu ayat terkadang bisa 2 pertemuan dan seterusnya. Ya, beginilah metode para pendahulu kita yang soleh dalam belajar. Jadi mereka mengajarkan kepada anak-anak mereka Al-Quran itu sedikit demi sedikit, pelan-pelan, tapi pasti, continue, istiqomah. Nah, mereka juga terapkan dalam hal mencintai para sahabat. Imam Malik menyebutkan hanya Abu Bakar dan Umar dalam riwayat ini karena keduanya ini adalah sahabat yang paling dibenci oleh orang-orang Syiah. Makanya Imam Malik untuk membantah mereka, ya, beliau mengatakan kana salaf yu'allimuna hubba Abi Bakr wa Umar kama yu'allimuna surata minal Qur'an. Dahulu para pendahulu kita yang soleh, mereka mengajari anak-anak mereka untuk cinta kepada Abu Bakar dan Umar, sebagaimana mereka mengajari Al-Quran kepada anak-anaknya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, lalu siapakah orang alim yang akan kita kisahkan pada kesempatan malam hari ini? Jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, beliau sahabat mulia bernama Jundub bin Junadah. Ya, namanya sahabat Jundub bin Junadah, atau yang mungkin masyhur di telinga kita, beliau adalah sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu. Tahukah antum kematian dan wafatnya Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala menjadi bukti kebenaran akan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, meninggalnya sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala menjadi bukti kebenaran akan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya jamaah dirahmati oleh Allah, kalau kita belajar hadis, maka kita akan dapati bahwa sabda-sabda Nabi itu sangat banyak sekali kebenarannya. Bukan banyak sekali, semuanya benar. Ya, sesuai dengan kenyataan yang ada. Seperti sabda Nabi ketika ada, ya, lalat yang masuk ke dalam minuman, maka kata Nabi tidak boleh langsung diambil, tapi dicelupkan dulu, baru kemudian diambil, dibuang. Dan ternyata lalat itu satu sayapnya ada racun, ada bakteri, dan satu sayapnya lagi itu ada pengobatnya, ada obatnya, ada penawarnya, dan itu dibuktikan oleh para ahli. Makanya kalau langsung diambil, takutnya yang nyemplung hanya bakterinya, racunnya. Sedangkan penawarnya belum masuk, maka bisa menjadi penyakit atau bisa sakit dan seterusnya. Maka dicelupkan dulu. Kalau mau diminum, celupkan dulu, baru diangkat kemudian dibuang. Demikian pula sabda Nabi SAW yang lain. Seperti ketika Nabi SAW ditanya tentang kapan datangnya hari kiamat, ya Muhammad, akhbirni anis sa'ah. Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang kapan datangnya hari kiamat. Lalu Nabi mengatakan, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Kata beliau, orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Maksudnya sama-sama tidak tahu. Lalu kemudian
orang itu yang sebenarnya adalah malaikat Jibril, dia bertanya lagi, fa'akhbirni an amaratiha, kalau begitu sebutkan kepadaku tanda-tandanya. Lalu Nabi menyebutkan tanda-tanda kecil dari hari kiamat. Nabi mengatakan antalidal amatu rabbataha, itu ketika budak itu melahirkan tuannya. Budak melahirkan tuannya, wanita budak kemudian dihamili oleh tuannya, kemudian mengandung, mengeluarkan atau melahirkan anak, maka otomatis anak ini akan nasabnya ke ayahnya, bukan ke si budak wanita ini. Maka si ayah ini secara si anak ini yang dinasabkan kepada anaknya, secara hukum dia adalah menjadi tuannya si wanita, padahal wanita ini adalah ibunya. Atau dalam beberapa pendapat yang lain, para ulama menafsirkan yang dimaksud adalah banyaknya anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Ya. Budak melahirkan tuannya, ditafsirkan dengan banyaknya anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Orang tuanya dianggap seperti budak, tidak dihormati, tidak dimuliakan, dan seterusnya. Dan itu terjadi. Ya, dan itu terjadi. Demikian pula Nabi mengatakan bahwa adanya orang-orang yang mereka secara materi tidak memiliki apa-apa, tapi yatatawwaluna fil bunyan, mereka yang berlomba-lomba dalam membangun bangunan. Ini di antara sabda-sabda Nabi yang terbukti, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, salah satunya adalah wafatnya Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala, ini sebagai bukti kebenaran sabda Nabi SAW. Tapi tentu tidak sekarang kita sampaikan. Kita akan lebih mendekat mengetahui siapa Abu Dzar Al-Ghifari. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, terkait nama ataupun nasab, ada silang pendapat di kalangan para ulama. Ya, ulama sejarah, ulama sirah, mereka bersilang pendapat mengenai nama dan nasabnya. Ada yang mengatakan beliau bernama Jundub bin Abdillah. Ya, Jundub bin Abdillah. Ada pula yang berpendapat namanya Jundub bin As-Sakan. Ya, Jundub bin As-Sakan. Jadi nama bapaknya As-Sakan. Kalau yang pertama nama bapaknya Abdullah. Ada juga yang ketiga, dan ini yang terkenal atau yang masyhur, yaitu Junada. Jundub bin Junada. Ya, Jundub bin Junada. Ayahnya bernama Junada. Ya, nama beliau Jundub bin Junada. Tapi beliau lebih sering dipanggil dengan Abu Dzar. Oleh karena itu dalam hadis Arba'in yang ke-18 di sana disebutkan an Abi Dzar Jundub bin Junada. An Abi Dzar Jundub bin Junada wa Abu Abdurrahman Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin wa Tirmidzi. Ya, jadi dalam hadis Arba'in karangan Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau pun menyebutkan an Abi Dzar Jundub bin Junada. Jadi beliau seakan-akan menguatkan bahwa nama beliau adalah Jundub bin Junada. Kemudian jamaah dirahmati oleh Allah, nama ibu beliau adalah Romlah. Nama ibu beliau Romlah bintu Al-Waqi'ah Al-Ghifariyah. Romlah bintu Al-Waqi'iyah Al-Ghifariyah. Dan ibunya juga turut masuk Islam. Ya, ibunya turut masuk Islam. Adapun ayahnya Allah Ta'ala alam bisawab. Hanya saja dalam sejarah disebutkan bahwa Abu Dzar ini juga mendakwai keluarganya, termasuk di sana ayahnya. Kemudian juga mendakwai
sukunya, yaitu suku Ghifari. Ya, makanya beliau Al-Ghifari, Abu Dzar Al-Ghifari, karena beliau dari suku Ghifar. Ya, dari suku Ghifar. Itu juga didakwai dan disebutkan bahwa tidak ada yang didakwai Abu Dzar kecuali masuk Islam semuanya. Termasuk suku Ghifari, mereka masuk Islam. Nanti insyaallah kita sampaikan kisahnya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kalau secara fisik Abu Dzar ini memiliki kulit sawo matang. Ya, kulit sawo matang. Beliau berpostur tinggi, ya, tapi tidak gemuk, beliau kurus, dan rambut serta janggutnya ini sudah berwarna putih. Ini kalau secara fisik, jadi beliau ini punya kulit sawo matang, ya, beliau tinggi, kurus, dan secara warna, ya, rambut serta janggutnya itu putih. Sehingga dari fisik inilah teman-temannya, ya, sangat mengenali Abu Dzar, ya, karena mungkin berbeda dengan yang lainnya, ya, berbeda dengan yang lainnya. Jadi dari sawo matang ini saja, demikian pula tinggi, kurus, serta rambutnya putih dan janggutnya juga putih, ini menjadikan, ya, orang-orang yang ada sekelilingnya, bahkan mungkin orang yang tidak kenal, dikasih tahu bahwa ciri fisiknya seperti ini, sudah tahu bahwa itu adalah, ya, Abu Dzar Al-Ghifari. Oleh karena itu Abu Kilabah, seorang tabi'in, ya, kalau Abu Dzar kan sahabat, berarti kalau tabi'in ini berarti di bawah, di masanya itu di bawahnya. Beliau pernah mengatakan, ya, aku pernah masuk ke dalam masjid yang ada di Mina, dan aku lihat di sana ada seorang laki-laki tua dengan baju hitamnya, dengan, ya, kulit sawo matang, tinggi, kurus, kemudian beliau memiliki rambut dan janggut yang berwarna putih. Aku tahu dia adalah Abu Dzar karena dari fisiknya, ya, sifat fisiknya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini Abu Dzar Al-Ghifari, ya, secara nama dan juga nasab, demikian pula secara fisik beliau. Adapun keberadaan beliau di masa jahiliyah, ya, kehidupan beliau di masa jahiliyah, beliau ini berasal dari suku Ghifar, sebagaimana tadi yang kita sampaikan. Makanya di belakang namanya ada Al-Ghifari. Ya, dan dulu saya ketika mondok di masa SMP, nama saya belakang pun saya kasih Al-Ghifari. Ya, saya kasih Al-Ghifari. Lalu kemudian salah satu ustadz saya menegur, kok kamu nama belakangnya ada Al-Ghifari? Ya, karena saya dulu dengar ada Abu Dzar Al-Ghifari. Maka dijawab sama beliau, ya, dikatakan Al-Ghifari karena beliau dari suku Ghifar. Kamu kan dari Gunung Kidul, bukan dari suku Ghifar, kan? Kenapa pakai Al-Ghifari? Kan cocok. Makanya saya hapus. Ya, kemudian ketika mondok di Al-Khuwat, kita belajar mustalah hadis. Ya, di sana kita temukan nama seorang ulama terkenal berasal dari keturunan Indonesia Padang. Di belakangnya ada nama Al-Fadani, ya, Al-Fadani. Jadi nama beliau adalah Syekh Yasin Al-Fadani. Ya, ayahnya bernama, kalau tidak salah, Muhammad Isa Al-Fadani. Ya, beliau asli dari Padang, punya anak namanya Syekh Yasin Al-Fadani. Nah, Al-Fadani ini, ya, Padang Al-Fadani, maka karena kecamatan saya namanya Pangga, maka sekarang Al-Fadani. Ya, jadi agak mirip-mirip. Jadi kalau di sini Ganyam, ya mungkin Al-Ghoyami. Ya, nanti Pak Nasoha bisa itu. Ya, Pak Nasoha Al-Ghoyami berarti menunjukkan dari Gayam. Ya, dari Gayam tapi masih daerah Sidoarjo dan seterusnya. Nah, beliau ini dari suku Ghifar, kabilah Ghifar, sebuah kabilah yang terletak antara Mekah dan Madinah. Ya, terletak antara Mekah dan Madinah. Dan suku Ghifar ini terkenal dengan suka merampok. Ya, jadi kalau ada orang yang melakukan perjalanan, makanya dahulu perjalanan orang-orang dari, ya, Mekah ke Syam kan mesti melewati Madinah, karena yang paling enak jalurnya itu melewati Madinah daripada melewati Laut Merah, pinggiran Laut Merah, sebagaimana yang pernah dilakukan Nabi ketika
hijrah. Ya. Hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah itu bukan lurus, bukan melewati jalur manusia biasa, tapi beliau mundur dulu, ya, bersembunyi di Gunung Thur, ya, kemudian baru memutar. Dan itu melewati pinggiran pantai, pinggiran Laut Merah, baru kemudian sampai ke Madinah, ke daerah Kuba sana. Nah, daripada lewat situ, ya, maka yang paling jalur ini adalah Madinah. Ya. Dan kalau lewatin Madinah, maka pasti akan melewati kabilah Al-Ghifar, yang mana mereka suka merampok. Bahkan termasuk Abu Dzar, Jundub bin Junadah Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala, beliau itu mantan perampok. Ya, mantan perampok. Beliau ini dibandingkan dengan selainnya di suku Ghifar itu paling handal. Ya, dalam hal merampok maksudnya, pemberani, entah dia itu bergerombol, ya jangankan bergerombol sendiri dengan kendaraan atau tanpa kendaraan, beliau ini jagonya. Ya, bagaimanapun sahabat kan bukan orang yang maksum kan gitu, masa lalunya juga ada. Ya, masa lalunya yang kelam itu juga ada, termasuk Abu Dzar Al-Ghifari. Para sahabat dulu suka mabuk kan juga ada. Ya. Sahabat yang juga pernah merampok juga ada, tapi setelah mereka masuk Islam kan tentu berbeda. Ya, bukan jadi perampok lagi, bukan jadi pemabuk lagi, bukan jadi pejudi lagi, ya, dan yang lain. Nah, Abu Dzar ini termasuk bahkan paling handalnya, ya, di antara mereka. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Taala, jadi di zaman jahiliyah, ya, beliau ini juga termasuk yang suka merampok, karena memang sukunya ini suka merampok. Makanya lingkungan itu sangat penting. Ya, memiliki lingkungan yang baik itu sangat penting. Ya, karena terkadang lingkungan itu menyeret kita. Ya, sahabat, teman itu menyeret kita. Makanya ada pepatah Arab yang mengatakan as-sahibu sahibu, as-sahibu sahibu. Teman itu terkadang bisa menyeret, ya, bisa menyeret, ya, tergantung. Kalau yang menyeret itu baik, ya akan ikut baik, ya. Kalau yang menyeret tidak baik juga mungkin bisa jadi ikut ke sana waliyadzubillah. Maka mencari, ya, lingkungan yang baik, ya, pergaulan yang baik, teman yang baik ini sangat-sangat diperhatikan dalam Islam. Yang sampai-sampai Nabi mengatakan, misalkan bahwa teman yang soleh dengan yang tidak itu diumpamakan seperti, ya, penjual minyak wangi dan pandai besi. Bukan berarti terus pandai besi ini jelek, bukan. Ini hanya permisalan saja. Maksudnya kalau berteman dengan, ya, penjual minyak wangi, enggak beli pun terkadang kita bisa mendapatkan minyaknya. Ya, orang kita menyicipi sedikit gitu, tapi kan dapat. Nah, minimal kita dapat baunya yang enak. Ya, tapi kalau berteman dengan pandai besi, bukan berarti nggak boleh berteman dengan pandai besi, boleh. Ya, nanti kalau kita butuh apa-apa masalah besi nggak boleh. Bukan gitu, Mas. Ini permisalan saja, permisalan dalam hal baunya, dalam hal efek yang bisa ditimbulkan. Kalau kita berteman dengan pandai besi, bisa jadi cipratan apinya itu mengenai baju kita, bisa bolong. Waliyadzubillah bisa terbakar. Tapi kalaupun tidak terkena percikan api, minimal baunya kita dapatkan, kan gitu ya, sama. Jadi permisalan saja, tapi bukan berarti terus pandai besi ini pekerjaan yang boleh haram, enggak. Ini hanya sekedar, ya, permisalan saja. Jadi memang penting, ya, memiliki lingkungan teman dan juga, ya, gerombolan yang baik. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Taala, sekalipun Abu Dzar, beliau ini adalah perampok yang handal di masa jahiliyah, tapi ternyata di masa jahiliyah itu beliau juga tidak melupakan, ya, Tuhan, walaupun dia belum tahu Tuhannya itu siapa. Ya. Jadi bukan berarti tidak kenal dengan Tuhan. Ya. Makanya suatu hari beliau pernah didatangi Abu Bakar As-Siddiq. Ya, saya mengatakan, wahai Abu Dzar, apakah kamu dahulu ketika masa jahiliyah itu beribadah? Ya, jadi Abu Dzar ini ingin bertanya, ya, apakah kamu dahulu di masa jahiliyah ini pernah beribadah, menyembah Tuhan? Kan kamu ini terkenal dengan kabilah apa? Yang suka merampok. Tapi apakah kamu juga kenal dengan Tuhan? Maka Abu Dzar mengatakan,
saya kenal Tuhan. Dan saat itu ketika matahari terbit, saya berdiri seakan-akan sholat. Dan ketika matahari nanti sudah agak panas, saya pun menyungkurkan diri seperti sujud. Jadi berdirinya untuk lama, ya. Kemudian ketika matahari sudah mulai panas, beliau seakan-akan sujud. Dan aku lakukan itu sampai aku masuk Islam. Lalu Abu Bakar berkata, karena Abu Bakar juga menyangkanya ini adalah sholat. Kalau begitu kamu menghadap kemana saat itu? Ya. Kalau kamu sholat katakanlah itu, ya sholat menghadap Allah, menghadap Tuhan, tapi kamu menghadap kemana? Saya nggak menghadap kemana-mana. Pokoknya saya berdiri. Ya. Ini ibadah saya kepada Allah. Kemudian saya apa? Saya sujud. Tapi beliau belum tahu bagaimana cara sholat. Jadi Abu Dhar itu tahu dan juga beribadah walaupun dia secara pekerjaan adalah seperti itu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Taala, ada pun kisah masuk Islamnya Abu Dhar Al-Ghifari ini sangat panjang sekali. Ya, secara singkat, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau telah mengumumkan keislamannya, maka kemudian mengumumkan akan kenabian dan kerasulannya, maka Abu Dhar pun mendengar berita itu. Ya, mendengar berita itu. Oleh karena itu dia meminta kepada saudaranya untuk datang menemui orang yang mengaku sebagai nabi ini. Ya, menemui orang yang mengaku sebagai nabi ini. Jadi berangkatlah kamu ke Mekah. Saya dengar di sana ada orang yang mengaku sebagai nabi. Gali, ya, informasi tentangnya dan nanti pulang ke sini sampaikan kepadaku. Singkat cerita, saudaranya datang ke Mekah, ya, mencari tahu tentang siapa yang mengaku sebagai nabi. Kemudian balik lagi ke Bani Ghifar, kabilah Ghifar. Lalu kemudian bagaimana tentang dia, kata Abu Dhar. Lalu kemudian disampaikanlah bahwa si pengaku nabi ini begini dan begitu. Lalu kemudian Abu Dhar mengatakan, saya tidak puas dengan apa yang engkau ceritakan. Ya, saya tidak puas. Maka seketika itu pula Abu Dhar mengambil perbekalan kemudian berangkat sendiri ke kota Mekah. Pengen mencari tahu sendiri tentang orang yang, ya, mengaku sebagai nabi. Beliau masuk ke Mekah, ya, ketika itu beliau hanya minum air zam-zam di sana, ya. Kemudian beliau tidak mencari tahu terlebih dahulu. Beliau sekedar nyantai istilahnya. Kemudian lewatlah Ali bin Abi Thalib, ya, berpapasan dengan Ali bin Abi Thalib. Lalu kemudian Ali mengatakan, saya kira engkau adalah orang asing, ya, bukan orang sini. Ya, kemudian dijawab oleh Abu Dhar, benar, ya, saya dari Ghifar dan seterusnya. Lalu kemudian diajak oleh Ali bin Abi Thalib untuk masuk rumah, ya, masuk rumah, dijamu dan seterusnya. Setelah itu kemudian ditanya lagi, setelah ini mau kemana kamu? Saya tidak mau kemana-mana, ya, saya tidak punya tujuan apapun. Karena memang dirahasiakan, dia masih merahasiakan, ya, terkait dengan pencarian dia terhadap seorang nabi itu. Tapi lama-kelamaan kemudian Ali bin Abi Thalib pun, ya, mengorek terus terkait dengan Abu Dhar ini. Dan Abu Dhar mengakui bahwa dirinya memang mencari seorang nabi, tapi jangan dikasih tahu. Saya akan kasih tahu kenapa saya datang ke sini, tapi jangan diberitahukan kepada orang lain. Rahasiakan. Maka kemudian, ya, Ali bin Abi Thalib menjawab, aku akan rahasiakan. Aku akan rahasiakan. Maka kemudian Abu Dhar pun bercerita dari awal tadi, mengirim saudaranya dan seterusnya. Dan sekarang saya datang. Lalu kemudian Ali mengatakan, kamu termasuk orang yang mendapatkan petunjuk. Ya, nanti ikuti aku. Ya. Dan ketika ada di satu tembok, maka masuklah ke situ, karena di situ ada lubang. Saya akan berpura-pura membenahi sandal supaya tidak diketahui oleh orang lain. Ya. Kalau ketahuan, kamu akan dipukul dan seterusnya. Maka kemudian, ya, Abu Dhar ditunjukkan oleh Ali bin Abi Thalib dari satu tembok. Di situ ada pintu atau ada lubang. Dan masuklah di sana. Ketemu dengan Nabi SAW. Fa'aslama. Lalu kemudian Abu Dhar langsung masuk Islam. Ya, setelah bertanya, habarkan kepadaku, habarkan kepadaku tentang Islam. Ya, maka kemudian disampaikan oleh Nabi bahwa Islam itu begini dan begitu. Lalu kemudian fa'aslama. Abu Dhar, beliau langsung masuk Islam. Setelah itu jamaah dirahmati oleh Allah Taala. Ketika
Abu Dhar telah masuk Islam, maka Nabi SAW berpesan, ya, wahai Abu Dhar, rahasiakan keislamanmu, rahasiakan keislamanmu, pulanglah ke kabilahmu, berdakwahlah di sana, dan jangan kembali ke Mekah sebelum engkau tahu bahwa kami ini sudah memiliki kekuatan yang besar. Karena saat itu masih awal-awal Islam. Bahkan disebutkan Abu Dhar ini adalah orang kelima yang masuk Islam. Luar biasa. Jadi setelah 1, 2, 3, 4 orang, ya, itu Abu Dhar yang kelima ini yang masuk Islam. Berarti dia termasuk sahabat yang as-sabiqun al-awwalunnya benar-benar awal. Ya, makanya beliau memiliki, ya, keutamaan, kedudukan tersendiri di hati para sahabat. Senioritasnya luar biasa, hormatnya sahabat kepada Abu Dhar luar biasa. Karena beliau termasuk yang paling awal masuk Islam, bahkan dikatakan orang yang kelima. Ya, ini sudah luar biasa. Maka Nabi berpesan supaya dirahasiakan, kembali ke kabilah, berdakwahlah di sana, jangan dulu kembali ke Mekah menemui aku sebelum kamu tahu bahwa aku sudah memiliki, ya, pengikut ataupun orang-orang yang masuk Islam itu sudah banyak, kekuatannya sudah besar, silahkan datang ke Mekah. Lalu kemudian Abu Dhar mengatakan, demi Allah, aku akan sampaikan keislamanku ini di hadapan orang-orang Quraisy. Ini terlalu gegabahnya Abu Dhar. Maka Abu Dhar pergi ke Masjidil Haram mengumumkan keislamannya. Ya, diumumkan, maka orang-orang yang ada sekitarnya langsung memukuli Abu Dhar. Ya, Abu Dhar dikeroyok, ya, ambil, tangkap orang yang telah murtad ini, tangkap, dikeroyok, dihajar sama orang-orang yang ada di sekitar Masjidil Haram. Lalu kemudian Al-Abbas, pamannya Nabi SAW, mencegah mereka, dicegah. Seraya mengatakan, kalian berani memukul dia? Dia ini berasal dari Bani kabilah Ghifar, yang mana kalau kalian melakukan perjalanan dagang ke Syam, ya, maka kalian akan melewati kabilah mereka. Kalian tidak takut. Lalu kemudian apa? Berhenti. Keesokan harinya Abu Dhar kembali, ya, mengumumkan keislamannya, kembali dikeroyok lagi, dihajar lagi. Tapi kembali Al-Abbas yang menyelamatkan dengan nada kisah seperti yang tadi kita sebutkan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, pada intinya, ya, akhirnya Abu Dhar Al-Ghifari pun kembali ke, ya, kabilahnya. Ya, kembali ke kabilahnya. Dan Abu Dhar Al-Ghifari pun kemudian mendakwai, ya, kabilahnya, mendakwai kabilahnya. Kemudian kabilahnya pun kebanyakan dari mereka bahkan mereka masuk Islam semuanya. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, ya, Ghifar, ya, Bani Ghifar, ghafarallahu laha, semoga Allah mengampuni mereka. Ya, Bani Ghifar, semoga Allah mengampuni mereka. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, Abu Dhar Al-Ghifari ini adalah sahabat yang luar biasa sebutnya, ya, luar biasa sebutnya. Bahkan ketika Abu Dhar, ya, dari hidup beliau itu andaikan pengen mewah itu bisa, tapi beliau pengen hidup yang sederhana. Suatu hari beliau pernah ditanya, wahai Abu Dhar, apakah engkau tidak ingin seperti Thalhah bin Ubaidillah dan juga Az-Zubair bin Al-Awwam yang menjadi gubernur? Ya, padahal Abu Dhar saat itu jika pengen jadi gubernur bisa jadi, sangat mudah karena beliau sangat senior. Ya, sedangkan Thalhah bin Ubaidillah, demikian pula Az-Zubair bin Al-Awwam ini masih anak muda saat itu, sahabat-sahabat muda. Ya, makanya ketika ditanyakan apakah kamu tidak ingin seperti Thalhah bin Ubaidillah dan Az-Zubair bin Al-Awwam menjabat sebagai seorang pejabat, kata Abu Dhar, tidak. Sedikit pun aku tidak ingin menjadi pemimpin. Ya, sedikit pun, ya, aku tidak ingin menjadi pemimpin. Beliau sangat takut sekali dengan amanah itu, ya, sangat takut sekali dengan amanah itu. Oleh karena itu beliau memilih tidak menjadi apa-apa, menjadi rakyat biasa,
ya, tapi tetap tentunya beristiqomah, ya, beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ketika terjadi perang Tabuk, perang Tabuk ini di bulan Rajab tahun ke-9 Hijriah, Abu Dzar ini tertinggal. Jadi Nabi SAW itu sudah menyiapkan pasukan untuk pergi ke Tabuk, ya, menyerang orang-orang Romawi, melawan orang-orang Romawi. Maka saat itu jamaah yang dirahmati oleh Allah, ada beberapa sahabat yang tertinggal. Salah satunya adalah Abu Dzar. Maka para pasukan mengatakan, ya Rasulullah, di antara kami masih ada yang tertinggal, ya, masih ada yang tertinggal. Lalu kemudian Nabi SAW mengatakan, seandainya Allah menginginkan kebaikan kepada mereka, pasti mereka akan menyusulkannya. Sudah, biarkan, ya, biarkan mereka yang tertinggal. Kalau Allah menginginkan kebaikan kepada mereka, pasti mereka akan menyusul kita. Tapi kalau Allah menginginkan sebaliknya, mereka tidak akan menyusul kita, dan kalian akan lebih tenang tanpa kehadiran mereka. Kemudian mereka bertanya lagi, ya Rasulullah, di antara mereka ada Abu Dzar. Ya, Abu Dzar juga tertinggal. Jadi mereka memang pengen Abu Dzar ini ikut, tapi kok Allah ketinggal. Ya, maka Nabi pun mengatakan, ya sudah, biarkan Abu Dzar. Kalau memang Allah berikan kebaikan kepadanya, dia akan menyusul kita. Tapi kalau Allah berikan sebaliknya, dia tidak akan menyusul kita. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, dikisahkan bahwa saat itu Abu Dzar tertinggal karena untanya tidak bisa lari dengan cepat. Untanya ini sering mogok, ya, tidak mau berjalan. Ya, maka ketika, ya, untanya tidak mau berjalan, ya, istilahnya kalau mobil atau motor itu di otak-atik, di servis mana yang kira-kira enggak, yang bikin enggak berbunyi, maka setelah selesai mungkin dikasih makan atau dikasih minum, berjalanlah untanya. Tapi kemudian kembali lagi mogok, untanya enggak mau berjalan, maka kesallah Abu Dzar, marah, ya, karena tertinggal dengan pasukan. Maka kemudian dia mengambil perbekalan yang ada di untanya, ditaruh di punggungnya, kemudian beliau berjalan menyusul pasukan. Tiba di suatu tempat, jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka para sahabat Nabi yang lainnya, pasukan yang lain, mereka melihat dari kejauhan ada orang yang sedang berjalan datang. Lalu kemudian pasukan mengatakan, ya Rasulullah, lihat, di sana ada orang yang sedang berjalan membawa, ya, bekal di punggungnya. Lalu kemudian Nabi SAW mengatakan, semoga dia adalah Abu Dzar. Semoga yang menyusul ini adalah Abu Dzar. Lalu kemudian ketika sudah semakin dekat, terlihat wajahnya, terlihat siapa yang datang, para pasukan mengatakan, ya Rasulullah, benar, dia adalah Abu Dzar. Lalu kemudian Nabi SAW mengatakan, rahimallahu Abu Dzar. Semoga Allah merahmati Abu Dzar. Yamshi wahdah, dia berjalan sendiri menyusul kita. Wa yamutu wahdah, nanti dia akan wafat juga sendirian. Wa yab'atsu wahdah, dan dia pun akan dibangkitkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam keadaan sendiri. Ini sabda Nabi SAW yang nanti, ya, menjadi bukti bahwa wafatnya Abu Dzar itu sebagai kebenaran atas sabdanya Nabi SAW. Jadi Nabi mengatakan, rahimallahu Abu Dzar, semoga Allah merahmati Abu Dzar, yamshi wahdah wa yamutu wahdah wa yab'atsu wahdah, atau wa yub'atsu wahdah. Ya, semoga Allah merahmati Abu Dzar, dia berjalan menyusul kita di perang Tabuk sendiri. Nanti dia akan wafat juga keadaannya sendiri, dan dia nanti akan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan sendiri. Singkat kisah, jamaah yang dirahmati oleh Allah, Abu Dzar, beliau tinggal di daerah Syam. Jadi bukan di Mekah, bukan di Madinah, tapi beliau memilih tinggal di Syam, ya, tinggal di negeri yang diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di sana gubernurnya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, Muawiyah bin Abi Sufyan.
Lalu kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, saat itu terjadi perbedaan pendapat antara Abu Dzar dengan Muawiyah. Ya, terkait dengan firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 34. Nanti bisa dilihat, ini ayatnya panjang. Intinya terkait ancaman bagi orang yang menyimpan harta tapi tidak mau mengeluarkan zakat. Ya, orang yang menyimpan harta kemudian sudah sampai nisab, haulnya juga sudah sampai tapi tidak mengeluarkan zakat. Itu diancam di surat At-Taubah ayat 34 atau nanti sampai 35. Ya, 34. Nah, menurut Abu Dzar, ayat ini berkaitan dengan ya orang-orang sekarang. Ya, berkaitan dengan orang-orang sekarang yang mereka banyak menumpuk harta. Maksudnya sekarang itu di zamannya Abu Dzar saat itu, karena Abu Dzar hidup di zamannya Khalifah Umar masih ada, dan juga di Khalifah Utsman. Umar meninggal diganti oleh Utsman, Abu Dzar masih hidup. Dan saat ya Khalifah Utsman itu pembukaan negeri banyak, sehingga harta itu berkumpul di Madinah atau di Mekah itu banyak sekali. Ya. Dan ya beliau Abu Dzar menyinggung dengan ayat ini bahwa yang dimaksud adalah orang-orang sekarang mereka menumpuk harta tapi tidak mengeluarkan zakat, walaupun tentu ada yang mengeluarkan zakat. Para sahabat-sahabat Nabi jelas mereka mengeluarkan zakat, tapi mungkin yang dimaksud adalah yang lain. Tapi menurut Muawiyah bin Sufyan ini turun berkaitan dengan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi, maka terjadilah ya percecokan, perselisihan pendapat di kalangan kedua, Abu Dzar dan juga ya Muawiyah bin Abi Sufyan. Tapi Muawiyah segan untuk mengajak debat Abu Dzar karena senioritas. Beliau ini orang yang sangat disegani. Maka kalau diajak debat nanti ya Muawiyah sebagai seorang pemuda ya beliau sungkan. Akhirnya beliau mengirim surat kepada Utsman agar memberikan solusinya. Maka di antara solusinya adalah Abu Dzar dikirimi surat oleh Utsman supaya datang ke Madinah, tinggal saja di sini. Lalu kemudian jamaah dirahmati oleh Allah, singkat cerita Abu Dzar datang ke Madinah dan kemudian juga berdebat dengan Utsman tentang ayat itu, sampai pada akhirnya Utsman pun ya ataupun Abu Dzar meminta supaya saya ya lebih baik mengasingkan diri, tidak hidup di Madinah. Makanya kemudian Utsman memilih yang tempat namanya Robdah, suatu daerah ya gurun pasir namanya Robdah. Disitulah Utsman menempatkan Abu Dzar. Ini atas permintaan siapa? Abu Dzar sendiri. Saya ingin mengasingkan, nggak mau di Madinah. Saya ingin mengasingkan diri saja. Maka dipilihkanlah tempat itu. Dan ini dijadikan tuduhan oleh orang-orang pemberontak Utsman saat itu, bahwa Utsman itu sewenang-wenang kepada Abu Dzar, sahabat senior. Padahal ini permintaan Abu Dzar. Padahal Utsman sudah meminta Abu Dzar supaya tinggal di Madinah saja. Apa keperluan Utsman? Keperluan Abu Dzar dicukupi oleh Utsman. Tapi ya Abu Dzar memilih untuk mengasingkan diri di Robdoh ini, di Robdoh. Ya, maka kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, di sanalah Abu Dzar itu wafat. Ya, beliau wafat di ya sana, di daerah namanya Robdoh itu. Dan beliau di sana ya meninggalnya sendirian. Ya, tidak ada istri ataupun tidak ada anak yang menyertainya. Kemana mereka? Allah alam bisawab. Ya, disebutkan dalam kisah. Tapi ya beliau meninggal di sana sendirian. Abu Dzar Al-Ghifari ya beliau wafat di daerah Robdoh atau Robadoh pada tahun 32 Hijriah. Ya, 32 Hijriah. Dan ini sekaligus membuktikan akan kebenaran sabda Nabi SAW bahwa ya Abu Dzar itu yamshi wahdah, datang ya untuk menyusul kita di Tabuk sendirian, wa yamutu wahdah, dia akan wafat dalam keadaan sendirian, wa yub'atsu wahdah, dan dia pun akan dibangkitkan dalam keadaan sendirian. Jadi hadis ini atau kematian Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala, sahabat yang mulia, sahabat senior, banyak hadis yang beliau riwayatkan dan juga masih banyak sebenarnya kisah tentang beliau. Ya, ini menjadi bukti bahwa sabda Nabi SAW itu benar. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Sekalipun riwayat ini ada juga yang melemahkannya. Jadi kata
sabda Nabi tentang rahimahullah Abu Dzar, semoga Allah merahmati Abu Dzar, yamshi wahda wa yamutu wahda wa yub'atsu wahda. Dia datang ke Tabuk sendiri, menyusul sendiri, kemudian meninggal dalam keadaan sendiri, dibangkitkan dalam keadaan sendiri. Ada juga ulama yang menganggapnya adalah hadisnya lemah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikian apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan akan semakin tambah keimanan kita dan kecintaan kita kepada para sahabat, dan semoga Allah mengumpulkan kita bersama mereka. Amin ya rabbal alamin. Demikian, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.